Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Irma di Banjarnegara. Mbak Irma itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sewaktu dia itu baru menikah dengan suaminya namanya Mas Dedi. Jadi tahun 92 Mbak Irma itu menikah dengan Mas Dedi dan suaminya ya Mas Dedi. Nah, Mas Dedi ini akhirnya ikut sama Mbak Irma tinggal di rumahnya di situ. Jadi di awal-awal memang Mbak Irma itu tidak pernah cerita kalau di rumahnya itu ada sesuatu yang spesial. Ada sesuatu ya boleh dibilang angker begitulah ya cara gampangnya. Ada bagian angker itu di belakang rumah sana. Jadi Mbak Irma itu sama keluarga tahun 90-an ya masih pakai sumur tradisional. Sumur dari dulu kala yang memang udah lama dibuat dan disitulah angkernya itu di sumur tersebut. Tapi belakangan memang sempat mereda, jadi udah hampir nggak pernah terjadi apa-apa karena mungkin ya sudah terbiasa juga gitu keluarganya Mbak Irma itu nganggap ya namanya sumur untuk kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan gitu ya. Jadi ya sudah nggak pernah mengalami apapun belakangan. Tapi kata para warga itu masih ada. Nah konon katanya di sumurnya Mbak Irma itu kalau malam hari di malam-malam tertentu memang nggak setiap hari ini suka ada 2 atau 3 sosok perempuan ini pakai kemben semua itu suka mandi malam di situ. Ini kata warga. Cuman ya keluarganya Mbak Irma itu udah terbiasa dengan hal itu. Apalagi Mbak Irma dari kecil juga udah sering diasupin dengan cerita-cerita semacam itu gitu. Jadi udah biasa aja di sana. Toh keluarga ini memang bapak itu dulu pernah melihat sewaktu baru menikah pindah di rumah tersebut, ini jadi rumah udah beberapa generasi ya. Nah, sewaktu bapaknya Mbak Irma baru menikah di sana, itu sempat melihat itu ada ya perempuan-perempuan itu malam, tengah malam itu lagi pada mandi. Pertama ya terdengar suara gebiar-gebiur sama cekekak-cekikik gitu ya. Suara perempuan itu kayak lagi bercanda-canda. Itu tuh siapa? Ditengokin sama bapak ke belakang. Ternyata ada yang lagi mandi. Akhirnya laporan kan ke istrinya, ke ibunya Mbak Irma. Di belakang ada yang mandi malam-malam itu siapa ya? Udah pak, itu bukan orang, kata ibu itu begitu, itu bukan orang. Lah terus apa? Itu setan pak. Nah sudah habis itu bapak itu ya udah menghindari itu tadi ke belakang malam-malam. Jadi begini, kalau misalkan ke belakang itu memang ada kamar mandi dan untuk WC-nya itu udah dibikin ada bangunan gitu ya. Nanti buat ngisi airnya dulu tuh masih manual, nimba, ngambil dari sumur dimasukin ada lubangnya gitu ya. Di situ nanti masuk ke bak yang ada di dalam sana. Itu seperti itu. Metodenya itu masih manual. Ya, nimba itu tuh selalu siang hari. Kalau malam hari itu udah nggak ada aktivitas sama sekali. Dan setelah itu misalkan bapaknya Mbak Irma gitu ya, malam-malam pengen ke belakang, ya udah ke belakang aja dan udah nggak pernah melihat yang semacam itu. Cuman bapaknya Mbak Irma konon katanya itu pernah mengalami yang sedemikian. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, seperti biasa, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu untuk kawan-kawan ya yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng premium, bawang goreng renyah tentunya. Ada beberapa ukuran, kecil, sedang, besar, sama ukuran yang pouch. Untuk yang pouch ini sama dengan ukuran yang sedang. Renyah, gurih, premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang berminat, silahkan langsung aja dipesan. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Maksudnya itu seperti itu. Yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Irma tadi. Cerita mengenai bapaknya Mbak Irma anggap aja udah selesai gitu ya. Mbak Irma pun udah terbiasa dengan hal itu. Memang sering kalau malam itu suka ngedenger ya kayak gitu mirip-mirip ada suara orang mandi malam-malam jam 12 atau jam 1 pagi gitu. Itu ada yang jeblang-jeblung kayak orang mainin sumur, terus nanti ada yang serak kayak orang nyuci atau apa gitu ya.
Sering dulu waktu Mbak Irma masih kecil. Nah, makin gede, menikahlah gitu ya. Singkat cerita aja. Menikah Mbak Irma dengan si Mas Dedi suaminya. Ya, suaminya Mas Dedi pun ikut di rumahnya Mbak Irma sebagai menantu di situ. Mbak Irma sendiri itu tidak pernah cerita-cerita mengenai apa yang terjadi di belakang rumah. Dan Mas Dedi juga waktu itu belum akrab dengan tetangga samping kanan kiri, jadi ya belum dapat cerita yang begitu-begituan lah gitu ya. Masih biasa aja, santai aja. Singkat cerita, 1-2 hari Mbak Irma pun ya bulan madunya itu di rumah aja di situ ya. Dan pada suatu malam, ini yang sesuatu yang sudah lama nggak muncul, sesuatu yang udah lama nggak terdengar. Ini tuh terdengar lagi. Malam-malam, ya mereka namanya pengantin baru kan sukanya begadang gitu ya. Nah, habis begadang itu, Mas Dedi sama Mbak Irma mendengar ada suara. Ya mereka kan ada kebutuhan ke belakang juga gitu ya, namanya habis begadang, barangkali mau bersih-bersih atau gimana. Ini mendengar ada yang gebiar-gebiur di situ, ada yang lagi mainin air, suaranya itu seolah-olah dari belakang sana. Itu siapa ya? Mas Dedi awalnya tuh diem aja. Mbak Irma juga denger, tapi aku ndak mau cerita gitu kan. Terus akhirnya apa? Mas Dedi tuh ngomong, "Dek, itu siapa ya? Di belakang kok lama banget," kata si Mas Dedinya. "Anu Mas," kata si Mbak Irmanya, "tunggu aja Mas," jawabnya begitu. Mas Dedinya pun akhirnya ya sudah tungguin. Kok lama banget itu, sampai begadangnya itu ngejogin minumannya itu sampai beberapa kali gitu ya. Itu nggak selesai di belakang sana. Dan akhirnya siapa sih ya malam-malam begini? Mas Dedi udah mulai bete atau gimana. Dan akhirnya Mbak Irma pun cerita, "Mas, kalau mau ke belakang aja," kata si Mbak Irma. "Ya sudah kalau kayak gitu," kata Mas Dedi kan. Tapi Mbak Irmanya, "Mas, aku ikut." Begitu. Ya udah gitu kan, tapi kan kalau misal berdua-dua begini, malu nanti ketahuan. "Mas, siapa yang lagian jam segini yang masih melek gitu, udah pada tidur kali." Ya udah, akhirnya ke belakang lah mereka berdua. Ya sudah, mereka berdua ke belakang. Mas Dedinya bingung. Kok nggak ada orang di sini? Dek, kok nggak ada siapapun di sini? "Iya Mas, aku duluan ya," gitu. Bareng-bareng kata Mas Dedi. Sudah, pokoknya kayak gitulah. Udah selesai, singkat cerita. Mereka berdua pun balik lagi. Cuman ya begitu asem tak tungguin, ternyata bukan di belakang kata Mas Dedi. Mbak Irmanya pun ya nggak ngomong banyak gitu. "Sudah Mas, tidur gitu." Akhirnya tidurlah mereka. Udah malam itu tuh selesai. Keesokan harinya begitu lagi sampai entah di hari keberapa. Udah hari yang biasa aja, bulan madunya itu udah mulai agak turun kadarnya gitu ya. Ini Mas Dedi malam-malam itu bangun sendiri. Karena itu penasaran, kok kayaknya sering ya ada suara gebiar-gebiur di belakang sana. Suara siapa sih sebenarnya? Penasaran kan Mas Dedi, akhirnya dia pun bangun, turun dari kasurnya. Nah, Mbak Irma waktu itu sempat kebangun. "Mas, mau kemana?" "Mau ke WC," kata si Mas Dedi. Ya udah, Mbak Irmanya pun tidur lagi gitu. Udah Mas Dedi keluar ke sana. Saat keluar, yaitu tadi suara itu makin keras terdengar dari dalam. Iya, kayak ada orang lagi main air, lagi mandi. Siapa ya? Dibuka lah pintu belakang, jegrek. Ternyata bener ada 3 perempuan yang posisinya tuh ngebelakangin Mas Dedi semua. Di sana itu ya lagi main-main air. Di situ kan di bawah itu disediain bak ya. Ada kayak bak dari plastik buat nampung air. Nah itu kayak lagi main ciprat-cipratan begini. Mas Dedi pun, siapa ini malam-malam di sini main begini? Udah, akhirnya dia pun masuk ke toilet kan. Masuk ke toilet, ke sana suara itu masih terdengar. Udah Mas Dedi selesai. Mas Dedi pun ngomong, barangkali tetangga gitu kan, "Mbak, malam-malam ndak dingin apa mandi?" gitu kan di situ. Nah tiba-tiba mereka bertiga itu berhenti, set, dan kompak 3-tiganya itu nengok ke arahnya Mas Dedi. Dia itu kaget, bukan main, gara-gara apa? Ternyata orang-orang yang lagi mandi di situ mukanya itu ndak ada.
Ya cuman begini, cuman daging doang lempeng, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Cuman begitu doang. Mas Didi langsung lari dia kan, nggak tahu ini aku salah lihat atau gimana sih? Kok mukanya nggak ada ya? Dipastikan lagi ngelongok begini sebelum pintu ditutup. Mereka tuh masih posisi yang sama, nengok, ngeliatin karanya Mas Dedi. Dia pun akhirnya langsung masuk asem, ternyata bener nggak ada mukanya. Grup ke situ bangunin Mbak Irma. Dek bangun katanya. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Oh, Irmanya kaget kan. Kenapa Mas? Aku capek Mas. Iya kamu capek, aku tahu, tapi bukan itu kata si itu ya. Oh, terus apa Mas? Ini aku mau cerita kata si Mas Didi. Cerita apa? Nah itu akhirnya Mbak Irma kan dapat cerita tadi. Aku tadi ke belakang sana, begini-begini, ada 3 orang lagi mandi, lagi main air katanya begitu kan. Pas tak panggil Mbak, malam-malam apa ndak dingin gitu kan. Tiba-tiba mereka nengok semua dan mukanya tuh ndak ada gitu. Oh, itu aku udah tahu Mas gitu. Hah, kamu udah tahu? Iya, aku udah tahu itu dari zamannya Bapak katanya. Hah, zamannya Bapak? Iya, Bapak dulu. Nah, akhirnya cerita juga Mbak Irma nikahnya lumayan lah waktu itu begadang 1 jam dan akhirnya sudah diceritakan semuanya, si Mas Dedi pun jadi tahu begitu kan. Setelah itu ya namanya begadang, ya timbul keinginan yang lain, tapi biasa lompat aja gitu ya. Mereka pun setelah itu istirahat. Keesokan paginya mulailah cerita sama keluarganya Mbak Irma. Kalau malam begini. Akhirnya ibunya Mbak Irma pun ngomong, udah Ded, kalau misal malam ngedengar seperti itu, hal itu udah lumrah di sini, udah biasa, ndak usah terlalu dipikirin, udah katanya begitu. Itu tuh setan-setan yang di belakang sana udah dari zaman dulu, ini dari zamannya bapaknya Irma kan juga seperti itu, pernah ngalamin kayak gitu. Iya bu, akhirnya sudah. Tapi di situ ternyata Mas Dedi itu penasaran gitu kan, itu tuh setan apa sih? Aku baru ngeliat, biasanya setan kan pocong, genderuwo dan sebagainya ya. Ini kok ada setan yang kayak gitu suka mandi malam-malam di sumur itu. Jangan-jangan itu bidadari dari kayangan lagi seperti yang ada di cerita-cerita legenda, pikirnya si Mas Dedi. Terus sudah pada malam-malam selanjutnya itu didengerin suara itu nggak ada. Dah kok nggak ada, Mas Dedi pun tidur. Kayak gitu lagi. Keesokannya ditungguin pun nggak ada lagi. Hampir 1 minggu itu nggak terjadi apapun sampai akhirnya Mas Dedi pun udah mulai menyerah gitu ya. Sudahlah aku mau tidur aja. Nah setelah itu udah menyerah selama beberapa hari. Baru malam-malam Mas Dedi itu lagi tidur. Itu kayak dibangunin dan dia tuh mendengar itu. Gebiar-gebiar. Kedengeran lagi pikirnya Mas Dedi. Dia pun akhirnya bangun pelan-pelan supaya Mbak Irma ini nggak kebangun kan. Mas Dedi kesana ke belakang situ. Di bagian ini sebenarnya Mbak Irma itu sempat salah paham. Jadi setelah kejadian itu, ini nanti ya kejadiannya ceritanya nanti. Cuma ini tak ceritain di belakangnya dulu. Jadi setelah kejadian itu Mbak Irma itu ngambek. Soalnya apa? Dikiranya Mas Dedi itu penasaran pengen ngintipin mereka mandi gitu ya. Namanya pasangan itu cemburu gitu kan. Ah kamu pasti kayak gitu kan Mas? Malam-malam mau ngintipin gitu kan. Mumpung mentang-mentang ada 3 cewek di sana gitu, kamu ya mau ngintipin kan gitu kan. Nah seperti itu sempat jadi keributan. Bukan dibahas setannya sama Mbak Irma, tapi dibahasnya itu tadi. Dikiranya tuh mau ngintipin. Nah malam itu Mas Dedi akhirnya ke sana ke belakang. Soalnya apa? Diceritanya Mas Dedi nanti di belakang itu karena aku penasaran. Begitu makanya Mbak Irma jadi kepikiran mau ngintipin. Akhirnya ke belakang sana dan memang bener Mas Dedi itu ngintip. Tak intip, tapi maksudnya intipnya tuh ngintip siapa sih sebenarnya mereka. Beneran itu ada 3 perempuan di situ. Akhirnya pintu pun dibuka, jegrek. Kayak gitu Mas Dedi pun ngeliatin lagi. Nah, mendekat ke sana, Mbak. Malam-malam ndak dingin gitu kan. Siap-siap, ini bakal nengok nih, nggak ada mukanya. Mas Dedi pun masih berdiri di dekat pintu di situ. Kalau misal ada apa-apa kaburnya masuknya tuh gampang. Mbak malam-malam apa ndak dingin Mbak mandi kayak gitu terus gitu kan. Ndak baik Mbak, nanti rematik. Mereka tuh berhenti dan malingin muka. Cuman kali ini itu jadi perempuan-perempuan cantik semuanya. Mas Dedi pun sampai, hah? Mereka nggak serem ternyata mukanya. Mereka tuh cantik-cantik. Ngomong, Mas ini Mas bantuin Mas ambilin air. Airnya kurang. Kami capek, kata si salah satu dari situ. Dan entah kenapa
Mas Dedi itu sampai, oh iya, nanti pokoknya menurut Mas Dedi ini diceritain semua sama Mas Dedi ya. Jadi menurut dia, mereka bertiga itu lebih cantik dari Mbak Irma yang ada di dalam. Nah makanya itu, Mas Dedi, sudahlah tak bantuin gitu kan. Akhirnya ke situ mendekat, dibantuinlah ngambilin air, diisi lagi. Mbak, kok malam-malam mandi begini, apa ndak dingin gitu ya? Mbaknya ini setan ya pasti ya gitu ya. Setan apa mas gitu kan? Setan-setan ayu-ayu ngene katanya, kok setan cantik-cantik begini. Iya juga sih ya. Cuman pas kemarin aku lihat kok mukanya serem-serem, mukanya nggak ada, kok sekarang jadi cantik kata si sambil ini nih mbak. Diajak ngobrol, betah Mas Dedi di situ. Mungkin masnya itu salah lihat kali, kata salah satu perempuan tadi, itu sambil manja-manja di sana lah gitu ya. Dan akhirnya apa? Setelah Mas Dedi selesai nimbain itu, Mas sudah cukup airnya. Nah, tiga-tiganya itu berdiri semua. Terus apa? Tiba-tiba tiga-tiganya itu ngedorong Mas Dedi, dicemplungin ke dalam sumur. Jatuh Mas Dedi ke sumur itu, bleng gitu kan. Dan sudah nggak ada yang tahu sama sekali. Mas Dedi ngeliat ke atas, minta tolong-tolong. Untungnya apa kata dia? Saat jatuh itu, Mas Dedi tuh ngerasa badan dia itu nyenggol dinding-dinding sumur ya. Cuman entah kenapa setelahnya dia itu nggak merasakan sakit apapun. Memar ya ndak ada, lecet ya ndak ada. Pokoknya kayak gitulah. Nggak tahu aku jatuhnya kayak gimana juga ndak tahu. Udah ngelihat dari bawah itu ada tiga-tiganya itu pada ketawa-tawa semua si perempuan. Mas ini naik mas, coba naik mas, coba naik. Mas Dedi naik gimana? Tolong. Yang ada kan teriak-teriak, cuman nggak ada yang ngedenger sama sekali. Sampai pagi-pagi sekitar jam 4 lewat, Mbak Irma bangun. Itu kan tadi kejadian itu sekitar jam 1 ya. Nah ini Mbak Irma bangun jam 4. Nyariin Mas Dedi kok nggak ada. Loh, kemana ini suamiku? Dicariin mas, dipanggil-panggil gitu kan. Nggak ada, apalagi di belakang lagi buang air ya. Mbak Irma pun agak-agak sedikit takut ke belakang sana soalnya masih jam 4 pagi. Tapi udahlah biarin, tak tunggu 10 menit, masih hampir setengah 5 waktu itu. Kok Mas Dedi belum pulang-pulang ya, mana di musola itu udah ada orang ngaji lagi. Mbak Irma pun akhirnya, udah aku ke belakang sana ke WC, barangkali dia itu ketiduran kali di dalam WC situ. Ditengokin di WC, mas, dipanggilin ndak ada. Bapak ibunya Mbak Irma pun bangun. Kenapa mak? Ditanyakan. Mas Dedi ndak ada mas. Bapak itu langsung nguwel sarung. Dari tadinya di bawah, itu langsung dibeginiin. Mak senter katanya. Ambil senter, diambilin senter. Loh kenapa pak? Bapak itu langsung menuju ke belakang. Menuju ke belakang diikutin sama Mbak Irma sama ibunya. Itu langsung nyenterin ke dalam sumur di situ. Begitu disenterin, bener aja itu ada si Mas Dedi itu udah kondisinya itu udah lemes ya. Itu udah begini, tapi untungnya kepala itu nggak tenggelam. Dede dipanggil-panggil sama bapak. Dede. Nah si Mas Dedinya itu bangun. Pak, tolong pak. Alhamdulillah masih hidup. Akhirnya apa? Panggil warga, manggil tetangga, minta tolong itu Dedi kecemplung sumur. Akhirnya dipanggil warga, ngumpullah di sana. Tali ya dikumpulin ya. Akhirnya dapatlah alat. Dedi bertahan di situ. Setelah itu ada satu orang yang turun ke bawah ke sana dan untungnya sumurnya itu terbuka. Jadi ada udara yang masuk lah, oksigen itu walaupun mungkin tipis banget kali ya, cuman Mas Dedi bisa bertahan di sana. Akhirnya ada orang yang turun ke bawah ke situ, ngiketin si badannya Mas Dedi sama itu, dia pun diangkat, ditarik ke atas, si orang tadi menyusul belakangan. Mas Dedi pun di atas dengan kondisi badan yang udah seperti itu, keriput, bener-bener keriput. Karena udah berjam-jam berendam air di situ ya, badan itu udah keriput semua, mukanya itu juga udah pucat, orang kedinginan seperti apa ya. Akhirnya ditolongin, alhamdulillahnya ini subuh-subuh kan pada mau berangkat ke musola,
Itu pada mampir ke situ semua, akhirnya rame. Ya singkat cerita, beres-beres itu sekitar jam 6 subuh. Jam 6 pagi itu udah beres semua, Mas Dedinya itu udah kembali normal. Dia pun lapar, makan, dan sebagainya gitu ya. Kulit juga udah nggak terlalu keriput kan. Kan warga rame, itu Dedi itu menantunya si ini kecemplung sumur. Itu suaminya Irma itu kecemplung sumur, airnya jadi rame di situ. Nah Mas Dedi pun ya cerita lah, tapi ceritanya nggak semuanya. Baru setelah itu cerita sama Mbak Irma, begini. Soalnya apa dek? Aku itu penasaran, tak intipin gitu kan. Kamu sengaja ngintip Mas katanya. Ya habis gimana, orang namanya penasaran. Pertama itu Mbak Irma masih tahan. Lanjut lagi. Soalnya apa? Ayu katanya. Cantik. Lebih cantikan ini katanya. Pokoknya cantik lah katanya, intinya begitu ya. Ini pokoknya cantik banget. Mbak Irmanya nggak terima. Oh jadi begitu. Nah di situ akhirnya jadi ribut lah gitulah. Akhirnya ceritanya nggak selesai, yang ada itu ribut. Mbak Irma nggak mau dengerin ceritanya Mas Dedi lagi. Sampai sore harinya baru udah mulai baikan gitu. Barulah Mas Dedi itu cerita kejadian sebenarnya itu seperti apa. Kayak gitu, tak bantuin. Aku itu udah ngomong, Mbak malam-malam loh Mbak, nanti masuk angin. Pagi-pagi enggak Mas, ya semuanya jawabnya kayak tadi yang diceritain. Terus tiba-tiba apa? Wah, aku diangkat, aku tuh dicemplungin ke dalam sumur itu ya, ngerasa kebentur-bentur, cuman nggak tahu ini nggak ada bekasnya sama sekali, nggak ada badannya Mas Dedi itu yang lecet sedikit pun. Dari situ warga kan memang udah tahu ya itu memang sumur ada penunggunya gitu kan. Mas Dedi itu juga baru tahu dan dia itu ngalamin langsung seperti itu. Sampai akhirnya suara-suara itu masih terdengar, tapi belakangan setelah ngejatoin Mas Dedi ke sana itu kan diadain selamatan di situ. Di sumur itu ada diselamat dan lama, lumayan cukup lama sampai Mbak Irma itu hamil, sampai hamil anak pertama. Jadi beberapa bulan setelah itu baru kedengeran lagi gebiar-gebir. Cuman Mas Dedinya alah sudahlah gitu kan, daripada nanti dicemplungin lagi. Dan keluarganya Mbak Irma juga makin takut kalau misal malam hari kedengeran seperti itu. Dan ya waktu pun berlanjut, warga juga pada takut juga di sumurnya Mbak Irma di sana. Itu siapa, datang dari mana, tujuannya apa di situ, nggak ada satu warga pun yang tahu. Ya memang ada beberapa orang pinter itu yang ngasih pendapat, oh ini datangnya dari sini, mereka itu merupakan ini, dan mereka di situ tuh lagi begini. Ya tapi percaya nggak percaya itu kan cuma sebatas pendapat gitu, nggak ada jaminan kebenaran di sana. Makanya Mbak Irma pun menganggapnya itu sebagai pendapat doang. Dan bertahun-tahun masih sesekali terdengar sampai akhirnya teknologi pun masuk. Mbak Irma anaknya udah gede, sumur itu pun diputuskan untuk ditutup, tapi tetap dimanfaatkan airnya tetap pakai mesin karena itu waktu itu udah upgrade ya, dari manual pindah ke mesin. Dan sampai sekarang sumur itu ada, cuman kejadian-kejadian kayak sebelumnya yang itu tadi ada orang mandi tengah malam itu udah nggak pernah terjadi lagi. Meskipun Mas Dedi ya kadang nggak terlalu malam, masih sore lah, misal jam 9, jam 10, kadang ada keperluan mau ngambil sesuatu itu di belakang rumah, barang-barang apa gitu ya, Mas Dedi kan keluar ke sana dan ya ngelihat sumur atau memang buang air atau apa. Mas Dedi itu kadang suka ngelihat, tapi cuman ada satu gitu, itu pun berdiri itu masih jauh di sana dan nggak tahu itu sebenarnya pohon pisang yang daunnya udah coklat jatuh atau seorang perempuan yang lagi berdiri di kejauhan. Mas Dedi sendiri berpikirnya, alah itu pasti bukan. Cuman pas balik lagi keesokan paginya dicek, di situ nggak ada pohon pisang gitu. Berarti semalam itu beneran ada. Tapi udahlah, kata si Mas Dedi, aku udah kapok, aku udah berani macam-macam lagi. Dan akhirnya sudah, cerita itu pun berakhir di sana. Mbak Irma tidak menceritakan kelanjutannya lagi seperti apa, tapi yang jelas sumur itu masih dimanfaatkan sampai sekarang. Sosok-sosok itu ke belakang ke sini itu juga udah mulai jarang terlihat lagi, udah mulai nggak kedengeran suaranya ya, karena itu sumurnya itu udah ditutup, udah diganti pakai mesin. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Mbak Irma juga terima kasih banyak atas ceritanya.
Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Mbah Warmo tentu saja terima kasih. Dan ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau tadi ada 1-2 kata yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.